Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Maulani, mahasiswa S1 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah YIN Salatiga. Berdasarkan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Khairul Anwar yang mengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, di sini saya akan mengorek lebih dalam tentang ulama yang ada di Desa Bumi Jawa, yaitu almarhum Mbah Maya Kerti. Dan saat ini saya telah berada di makam beliau. Bisa dilihat. Untuk mengetahui lebih dalam tentang siapa itu Mbah Maya Kerti dan peran apa sajakah yang beliau lakukan di Desa Bumi Jawa ini, kita akan datangi salah satu narasumber. Let's go! Baik, sekarang kita telah berada di rumah narasumber kita, yaitu Bapak Hamzah Sodik, selaku Kepala Desa Bumi Jawa Kabupaten Tegal, untuk menjelaskan tentang siapa itu Mbah Maya Kerti dan peran apa sajakah yang beliau lakukan di Desa Bumi Jawa ini, khususnya di bidang keislaman. Silahkan, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anakku, mahasiswi dari YIN Salatiga yang silaturahim ke kami untuk menerangkan tentang penyebaran sejarah masuknya Islam di Desa Bumi Jawa Kabupaten Tegal. Menurut perkiraan para sesepuh itu, Islam masuk ke Bumi Jawa dikenal dengan sebutan Mbah Kiai Maya Kerti yang makamnya ada di belakang pasar. Itu adalah merupakan penerus pendiri peradaban Islam di Bumi Jawa setelah di Kabupaten Tegal yang ada di kota, dan generasi penerus perjuangan Islam. Pada tahun 99 akhir kira-kira ya, itu saya pernah ketemu dengan orang pintar lain, cerita sejarah tentang Bumi Jawa. Kira-kira Bumi Jawa itu ada Islam kapan gitu. Setelah dilihat sejarahnya ya, perkiraan itu cuma benar apa tidaknya kita nggak tahu, wallahu alam gitu ya, hanya estimasi saja, perkiraan. Perkiraannya itu ya pasca kerajaan Kajirbonan. Karena menurut cerita-cerita orang tua, Mbah Maya Kerti itu adalah penerus utusan dari Kasultanan Kajirbonan, yaitu eranya Kanjeng Sunan Gunung Jati Cirebon. Kira-kira kan itu abad 15 segitulah, 14-15 gitu. Jadi menurut cerita orang tua, Mbah Maya Kerti adalah pendatang dari Cirebon yang diutus oleh Kasultanan Kajirbonan untuk menyebarkan, ya istilahnya zaman kerajaan dulu kan memimpin suatu wilayah sambil berdakwah, bagaimana mensejahterakan umat manusia untuk bisa mengenal Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi cerita turun temurun, Mbah Maya Kerti ini dikenal sebagai kiai sekaligus petani, orang kaya, tapi juga seorang yang alim. Jadi samping digdaya juga sakti, juga istilahnya pedagang juga, dan orang yang alim, makanya dipanggil Kiai Maya Kerti gitu. Yang sebenarnya ternyata itu merupakan nama asli yang dikenal sebelumnya. Orang sini mengatakan Mbah Cemuluk itu. Ini nama Mbah Cemuluk itu julukan atau lakup. Jadi orang yang menemukan mata air itu dipanggil Mbah Cemuluk, tapi ada nama sesungguhnya gitu. Nama wali biasanya kan banyak ya, kan Gunung Jati bisa dipanggil Syekh Syarif, bisa dipanggil kan gitu. Nah itu perkiraan
masuk ke bumi Jawa ini setelah runtuhnya kerajaan Majapahit pada era Brawijaya V, itu istilahnya apa itu, kertaning bumi apa itu ya, runtuhnya itu kan, sehingga beliau Kiai Mayakerti itu ingin mensejahterakan bumi Jawa. Bagaimana caranya? Langkah pertama adalah ingin membuka lahan pertanian di desa bumi Jawa, yaitu singkat cerita menemukan mata air yang selanjutnya dinamakan mata air Tuk Jimat. Kenapa dinamakan Tuk Jimat? Karena pada awalnya menemukan sebuah bende atau gong kecil ya. Di situ berarti kan sebelumnya ada peradaban Hindu Buddha, yaitu yang istilah dalam cerita Purwacarita. Begitu menemukan mata air, dibuatlah musola. Dulu namanya sanggar. Sanggar itu untuk sembahyang yang widi apa gitu. Sembahyang itu namanya sanggar. Setelah sanggarnya itu hilang, dinamakan langgar. Hilang yang sanggar, itu namanya langgar. Jadi langgar yang dibuat pertama itu, kalau orang membuat langgar pertama itu namanya Mbah Cemuluk. Nah, itu karena dari kata cangmuluk. Cangmuluk itu orang menemukan mata air dibuat langgar, bekasnya sanggar gitu loh. Itu. Nah, dari situ selanjutnya tenar waktu itu ya, sehingga orang pada ngerti gitu kan, ada orang sakti kaya gitu kan, menanam padi, sawahnya ada, tinggalnya di sawah Sijanggiling itu, makanya dinamakan sawah Sijanggiling. Dulu pertama kali beliau datang ke situ berdiri itu Janggiling gitu ya. Tempat Sijanggilingnya itu ada di makam Mayakerti. Sama datang, nggak tahu datang dulu naik apa ya, kok Buddha apa nggak tahu kan, sakti. Nah, disitulah selanjutnya beliau membangun lahan pertanian namanya sawah Sijanggiling. Sampai sekarang masih ada tinggalan sawah. Gitu kan. Disitulah kemudian Hindu Buddha sudah mulai terkalahkan oleh kemajuan peradaban Islam, sejak Demak, Cirebon gitu kan. Nah, bumi Jawa yang dulunya candi sekarang ya tinggal sisa-sisa saja. Setelah Islam masuk, dikenal Mbah Kiai Mayakerti, yang kita kenal makamnya ada di belakang pasar itu, kira-kira dari sini 200 meter itu. Nah, itu yang kemudian karena saya prihatin ya, pengen bumi Jawa itu sejarah punya legenda, jangan sampai anak cucu kita nggak ngerti tentang sejarah bumi Jawa. Tanya, singkat cerita mendapat arahan dari Kiai Haji Abdul Malik Jambes, pesantren Jambes Kediri, supaya dikatakan haul. Yang pertama kali mengatakan abah saya almarhum pada tahun 2001. Terima kasih Bapak, bangga sekali sama kamu jadi mahasiswi ya. Nggak nyangka ya, lama nggak lihat, tahu sudah. Nah, ini terima kasih sekali, semoga kamu cita-citanya dikabulkan. Terima kasih sudah peduli dengan sejarah Islam di bumi Jawa. Semoga memberikan manfaat. Bumi Jawa tetap mensyiarkan Islam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan lupa salam Pancasila, NKRI harga mati gitu. Jas merah, jangan melupakan sejarah gitu ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira cukup jelas, dan semoga teman-teman semua yang bisa mendengarkan dan bisa melihat nantinya bisa memahaminya, dan untuk itu bisa minimal mengirim doa kepada beliau. Lalu terima kasih kepada Bapak Hamzah untuk meluangkan waktunya, dan mohon maaf apabila mengganggu waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.